Selamat malam, Shalom teman-teman. Kita bertemu lagi di Persada secara online. Pada saat ini kita akan mulai persekutuan dewasa muda. Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih malam hari ini sekali lagi kami melihat Engkau menjaga, memelihara kami dan mengizinkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Pimpin acara malam ini, hari ini Tuhan, dari awal, tengah sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pengharapan, Tuhan sumber kedamaian. Kami perlu Kau Tuhan, dan satu-satunya yang Ku andalkan. Mari kita angkat satu pujian. Sering dalam hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, bagaimanapun keadaanku, dimanapun aku berada, kapanpun waktunya, aku akan setia sampai akhir hidupku. Mari kita angkat satu pujian
sampai akhir hidupku. Baba
Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan oleh Evangelis Robin Theodores. Kami persilakan. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan, selamat malam. Saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini di Persekutuan Dewasa Muda ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, karena seperti pepatah mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang, saudara ya. Ya saudara, nama saya adalah penginjil Robin Theodores. Saya sekarang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan yang ada di Rumah Sakit Murni Teguh. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh melayani saudara-saudari sekalian. Saat ini boleh membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sekali lagi saya mau ajak kita berdoa. Tuhan, saat ini bukalah mata hati kami supaya kami boleh kembali dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah dasar kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Tolonglah setiap kami Tuhan supaya kami boleh fokus dalam mendengarkannya. Kami mau menanggalkan dulu sejenak segala aktivitas, segala kegiatan kami, sehingga kami benar-benar bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan berkat rohani dari kebenaran ini. Terima kasih, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga boleh menyampaikan apapun yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah already but not yet. Saudara, already but not yet itu dalam terjemahan Indonesia adalah sudah tapi belum. Kok kayaknya aneh sekali. Kok sudah tapi belum, ya saudara. Nah, saudara, untuk saudara ketahui, di dalam teologi Kristen, already but not yet ini adalah salah satu pandangan yang cukup populer, khususnya di kitab-kitab Perjanjian Baru. Di surat-surat Paulus, bahkan nanti di kitab Wahyu, semua tuh mengusung tema already but not yet. Tuhan yang sudah memulihkan, tetapi masih belum pulih sepenuhnya, gitu ya. Nah, saudara, tapi saat ini saya mau mengajak kita merenungkannya nanti di Perjanjian Lama, secara khusus di kitab Mazmur. Ya saudara, setelah kita merenungkan tema already but not yet ini, saudara, ini akan sangat menguatkan iman kita. Kita akan bisa lihat bagaimana cara kerja Tuhan ya di dalam kehidupan kita itu sehari-hari. Baik saudara, mari kita langsung saja kita membuka dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah saudara, kalau sudah membukanya, mari kita boleh bangkit berdiri ya ketika kita membaca firman Tuhan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. LAI memberikan judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kita tidak tahu ini siapa yang menyanyikan Mazmur ini, karena di situ tulisannya nyanyian ziarah doang. Tapi kita kira-kira bisa tahu loh, ini kapan dinyanyikannya. Ada banyak penafsir ya saudara ketika menafsirkan bagian ini, tetapi sebagian besar penafsir mengatakan ini sebenarnya dinyanyikan oleh orang-orang sewaktu mereka itu barusan pulang dari orang-orang Israel, barusan pulang dari tanah Babilonia ke Israel. Jadi saudara, sekilas info untuk setiap kita ya, orang-orang Israel, Yehuda, orang Israel Selatan itu, mereka pernah dijajah karena mereka berdosa kepada Tuhan, kemudian Tuhan murka kepada mereka, mereka dijajah ke bangsa Babel. Nah, setelah genap 70 tahun lamanya, mereka dibawa pulang lagi ke
kota Yerusalem itu. Nah, ketika mereka sudah sampai di kota Yerusalem, inilah mereka kemudian menyanyikan Mazmur 126 ini, saudara-saudara. Ya, saudara, sebagian penafsir setuju bahwa ini dinyanyikan oleh orang-orang yang dibebaskan, ya, yang barusan pulang itu. Oke, saudara-saudara, saat ini kita akan mau menggali lebih dalam 6 ayat ini, ya. Cuma 6 ayat ini doang kok, saudara. Dan ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, itu bagian 1. Lalu bagian yang kedua adalah ayat 4 sampai yang ke-6. Itu bagian yang kedua. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saudara, di ayat yang pertama dikatakan gini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ini sebenarnya dapat diterjemahkan, terjemahan lebih tepatnya itu adalah ketika Tuhan membawa pulang para tawanan. NIV menerjemahkannya seperti itu, dan itu lebih dekat kepada bahasa aslinya. Ketika Tuhan membawa pulang para tawanan. Jadi sebenarnya ayat dari ayat 1 ini saja sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya Mazmur ini dinyanyikan oleh orang-orang yang memang barusan dibebaskan dari tawanan itu. Nah, saudara, perlu dicatat di sini, ayat 1 sampai yang ketiga ini, itu bukan bahasa pengharapan, ya. Seperti misalnya tadi dikatakan ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, perkataan ini bukan perkataan pengharapan kayak gini. Nanti pada waktu itu saya akan begini. Nanti saya akan begini. Enggak. Tapi itu adalah kejadian yang sudah lewat. Itu kejadian yang sudah terjadi, lalu mereka bersaksi saat itu. Aku sudah mengalami ini. Tuhan sudah menolong aku di dalam area ini, dan ini. Jadi ini adalah bahasa kesaksian, saudara-saudara. Ya, jadi saudara, kesimpulannya ya, biar lebih cepatnya, ayat 1 sampai ketiga itu adalah nyanyian syukur karena Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah membebaskan mereka dari tawanan itu, dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, sekarang mari kita coba berhenti dulu di bagian ini sebelum nanti kita lanjut ke bagian ayat 4 sampai ayat yang ke-6-nya. Saudara, Tuhan sebenarnya juga sudah melakukan pemulihan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Pemulihan apa yang sudah dilakukan kepada kita? Saudara, seperti Tuhan sudah membebaskan orang-orang Israel itu dari tawanan Babel, Tuhan sebenarnya juga sudah membebaskan kita daripada tawanan. Tawanan apa, saudara? Tawanan dosa, saudara. Dia sudah membebaskan kita dari kutuk dosa. Dia sudah membereskan masalah dosa ini, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 25, bukan? Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, kita tahu sendiri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib menyelesaikan dosa ini. Dan saudara, ini adalah pemulihan terbesar Tuhan kepada kita. Karena pemulihan terbesar Tuhan kepada kita itu apa adalah ketika dia memulihkan kita dari dosa. Saudara-saudara, perlu kita ketahui, permasalahan terbesar kita itu saat ini bukan COVID-19. Permasalahan kita di dunia saat ini bukanlah sakit penyakit, saudara. Itu bukan permasalahan terbesar, bukan permasalahan ekonomi, saudara. Permasalahan terbesar manusia adalah dosanya. Dan dosa itulah, saudara, sumber yang menciptakan segala masalah-masalah yang ada dalam dunia kita ini. Saudara setuju, saudara? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena itu seluruh umat manusia harus diusir dari Taman Eden, dan kita hidup di dunia yang fana ini, dan kita harus bekerja dengan peluh, kita sakit. Saudara, semuanya dimulai dari mana, saudara? Dari dosa. Dan kita lihat, kita bersyukur ketika Tuhan mengatakan dia ingin memulihkan kita. Dia mulai memulihkan manusia itu dari dosanya. Permasalahannya yang terbesar itu, saudara, yang dia pulihkan. Jadi Tuhan sudah memulihkan sebenarnya kita dari dosa itu. Dia sudah memberikan jalan keluar itu kepada setiap kita. Ya, saudara-saudara, karena itu saudara, bagi kita saat ini yang mungkin masih belum pulih dari dosa, saya ingin berseru dari mimbar ini kepada setiap kita. Mari, saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus.
Percaya, Dia adalah Tuhan yang sangat rindu memulihkan kita dari dosa. Itu adalah prioritas pertamanya, prioritas utamanya Dia. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Dan kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, saudara, keluar dari lumpur dosa itu. Saudara bayangkan lumpur hidup. Tahu lumpur hidup, saudara? Saudara masuk ke situ, saudara nggak bisa keluar sendiri. Saudara butuh ada orang dari atas yang mengangkat saudara. Sama dengan kita sekarang ini, semua manusia sudah jatuh dalam lumpur hidup. Kita membutuhkan Tuhan dari atas yang boleh mengangkat kita. Dan Tuhan mau, saudara, Tuhan berkenan menolong setiap kita. Datang kepada Dia, Dia pasti akan menolong setiap kita. Nah, saudara, itu bagian yang pertama, saudara. Jadi dari ayat 1 sampai ke 3 di sini, orang-orang Israel itu yang barusan pulang dari Babel itu, mereka bersuka cita, mereka bersyukur. Oh, Tuhan sudah memulihkan aku. Ya, saudara ya. Tetapi di ayat yang keempat sampai yang keenam ini menarik sekali, karena bahasa yang digunakan itu adalah bahasa permohonan yang belum terjadi. Saya bacakan lagi, saudara. Ayat yang keempat sampai yang keenam ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ini belum pulih ya. Saudara ada merasa aneh enggak? Tadi sudah pulih, tetapi ini belum mereka minta pemulihan lagi kan? Berarti ada yang belum pulih. Ya, saudara, di sini sebenarnya letak firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saudara, ini adalah konsep Alkitab, saudara. Teologi Kristen yaitu already but not yet. Nah, kalau kita melihat konteksnya kembali, Tuhan itu memang sudah membebaskan orang-orang Israel itu dari tawanan atau penjajahan. Tuhan sudah bebaskan permasalahan utama mereka. Mereka sudah bisa kembali ke tanah perjanjian, saudara. Tetapi ternyata masih ada banyak aspek lain yang belum pulih. Ya, saudara, mereka keadaan jiwa orang-orang yang baru pulang, mental masih dijajah itu. Jiwa mereka butuh dipulihkan. Keadaan fisik mereka, mungkin ada orang-orang yang sakit. Belum lagi rumah tangga yang sudah tercerai-berai. Kan mereka waktu dibuang ke Babel itu, mereka terpisah-pisah semua itu, saudara. Ya kan? Rumah tangga yang mungkin tercerai-berai, mereka perlu lagi bangun bait suci yang baru. Mereka mau bangun lagi tembok Yerusalem yang baru. Jadi ada banyak area yang butuh dipulihkan lagi, saudara. Ya, saudara-saudara, jadi saudara, ini mungkin sama seperti hidup kita ya. Oke lah, contoh, ya kan? Saya sudah pulih oleh dosa, atau mungkin memang Tuhan sudah menyelesaikan persoalan dosa saya. Itu saya tinggal datang kepada Tuhan, maka saya akan menemukan way out-nya. Saya akan menemukan jalan keluarnya. Tetapi bagaimana dengan aspek hidup saya yang lain? Saya ekonomi lagi sulit. Sekarang keluarga saya ada yang sakit. Dan lain-lain, saudara. Hubungan saya dengan suami, atau mungkin hubungan saya dengan anak, dengan orang-orang rekan kerja saya belum pulih, misalnya seperti itu, saudara. Saudara, mungkin setiap kita bertanya seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, tetapi saudara, yang saya ingin kita coba sama-sama lihat di sini adalah bagaimana iman daripada pemazmur di sini. Iman orang-orang yang menyanyikan mazmur ini. Ya, kita coba lihat, saudara. Karena pemazmur di sini dalam memohon pemulihan pada Tuhan, ternyata mereka tidak memohon dengan nada yang putus asa. Tetapi justru mereka memohonnya itu dengan nada pengharapan dan iman yang kuat. Seperti di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, saya akan bacakan lagi, saudara. Saudara bayangkan ya, mereka banyak area yang masih belum pulih saat itu, tetapi mereka di dalam permohonan bisa mengatakan begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalimat-kalimat yang penuh dengan pengharapan, kalimat-kalimatnya itu penuh dengan iman. Saya bayangkan mereka ketika melantunkan mazmur ini tuh dengan muka yang tersenyum, saudara. Ketawa mungkin, saudara. Kok bisa, saudara ya, bisa seperti itu? Setelah saya selidikin di sini, saudara, ternyata
nyanyian iman mereka yang dari ayat 4 sampai yang ke-6 itu didasari oleh ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi permohonan untuk hal-hal yang belum terjadi itu didasari oleh kesaksian dari hal-hal yang sudah terjadi. Dengan kata lain begini, Tuhan sudah menolong aku. Permasalahan terbesar aku, yaitu aku ditawan di Babel, itu pun sudah diselesaikan olehnya. Maka sekarang persoalan-persoalan yang lebih kecil dari itu, masakan Tuhan tidak sanggup memulihkannya? Saudara, sebenarnya kita juga bisa mengatakan hal yang sama, saudara, kepada Tuhan. Ya, kita dalam berdoa, saudara, persoalan kita yang terbesar itu dosa, itu pun Dia sudah pulihkan. Maka saudara, persoalan-persoalan kita yang lain ini, saudara, kita percaya Tuhan Dia punya waktu yang terbaik untuk Dia itu akan memulihkan kita. Saudara, orang-orang Israel saat itu, saudara, ketika menyanyikan Mazmur ini, mereka tahu bahwa aktor di dalam untuk memulihkan hidup mereka itu bukanlah aktor sembarangan, saudara. Dia adalah Tuhan sendiri yang tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya itu. Saudara, saya ingin kita coba menyaksikan video satu ini, saudara. Silakan saudara saksikan. Es gibt noch was. Schöne Doppelpassel. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will sehen, was es gibt. Was ist das unten? Ich will sehen, was es ist. es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch den mal drücken, oder? Jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Saudara sudah lihat videonya, saudara? Hasil lukisannya bagus nggak? Bagus sekali, saudara. Tetapi sayang sekali ya, para juri udah nggak sabar. Mereka sudah terlanjur pencet tombol merah. Nggak sabar, saudara. Saudara, saya bayangkan kalau mereka bisa tunggulah sebentar, tunggulah sampai hasil lukisnya itu selesai gitu loh. Saudara, ini sebenarnya menunjukkan setiap kita, bukankah kita itu juga sama? Seringkali kita di dalam melihat hidup kita ini, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atas hidup kita. Oh, hidupku sudah gagal. Sudah gak ada harapan dalam hidupku. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh Tuhan, kenapa begini dalam hidup saya? Padahal saudara, hidup kita itu belum selesai loh, saudara. Kita juga tidak tahu kapan selesainya hidup kita, bukan? Sedangkan Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang melukis hidup kita ini. Kita sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan, saudara. Alangkah baiknya, saudara, kita tunggu
tunggulah sampai hasil lukisan itu selesai. Kan Tuhan tidak mungkin salah lukis hidup kita, bukan saudara? Amin, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu bagaimana cara dia akan memulihkan kita. Saudara, kenapa sih, mungkin salah satu alasannya, kenapa sih Tuhan itu tidak langsung sekalian aja pulihkan semua? Kenapa ada bagian-bagian yang belum pulih? Karena Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Tuhan ingin kita memiliki iman kepada Dia. Anak manusia itu ingin bisa mendapati iman itu di bumi. Ketika kita saat ini mungkin masih belum melihat jalan keluar, saudara, tapi yang pasti adalah kita bisa memegang tangan Tuhan. Karena Tuhan dia akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, percayalah akan hal itu. Saudara, mungkin saya bisa memberikan satu ilustrasi tentang COVID, saudara ya. Saudara, ada beberapa jemaat saya yang terkena COVID, ya. Mereka itu cerita kepada saya. Jadi awal-awal mereka itu kena COVID. Ya kan, akhirnya mereka cek, oh ternyata mereka positif, CT value-nya rendah, 20-an begitu. Akhirnya mereka untung cepat dicek, akhirnya mereka cepat-cepat mereka dirawat, kemudian puji Tuhan dalam 1 minggu, 2 minggu itu sudah naik CT value-nya. Nah dia udah fit, nggak ada gejala lagi, sudah sembuh saudara, ya, tidak ada lagi serak-serak di sinilah, penciuman sudah oke, nggak ada demam, nggak ada apa-apa lagi. Dia sudah nggak sabar pengen bisa ketemu keluarganya lagi, nggak sabar pengen kerja lagi. Aku sudah sembuh, begitu ya saudara ya. Tetapi setelah di PCR, positif saudara, masih belum negatif. CT value-nya masih 33, 34 begitu. Dokter bilang, oh kamu harus tunggu lagi nih. Kamu harus tunggu sebentar lagi. Karena kamu memang udah sebagian besar virusnya udah mati begitu. Tetapi ya kamu masih bisa potensi menularkan orang lain. Kamu belum sembuh sepenuhnya. Tapi sebagian virusnya udah mati. Nah saudara, maka yang terjadi adalah orang itu harus tunggu saudara. Saudara, saya telepon dengan mungkin ada jemaat saya, dia mengatakan aku udah sembuh loh padahal loh, begitu kan. Nah saudara, mungkin ini sekilas gambaran saudara ya. Kita sudah sembuh ya kan, kita merasa, tapi sebenarnya belum sepenuhnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita tunggu. Dan kita waktu menunggunya itu kita menunggu dengan kepastian. Kenapa? Karena jikalau sebagian besar virusnya sudah mati saudara-saudara, ya kan, CT value-nya sudah tinggi seperti itu, nggak ada gejala apa-apa lagi, maka sembuh total itu sebentar lagi saudara. Saudara bisa paham maksud saya? Saudara, sebagian besar persoalan besar utama dalam hidup kita adalah dosa. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka persoalan-persoalan lainnya itu saudara, itu bukan habis, itu hanya kecil sekali saudara, untuk dia itu memulihkan. Dia hanya mau kita apa? Tunggu saudara. Menantilah. Nantikan dia. Seperti orang-orang Israel ini, mereka bisa menunggu dengan senyuman, mereka bisa menunggu dengan nada iman, dengan nada pengharapan saudara. Nah yang mau saya katakan juga kepada kita adalah, saudara, Tuhan itu dia akan memulihkan kehidupan kita, ya, karena dia adalah Tuhan yang on the move. God is on the move saudara. Tuhan itu terus bekerja sampai sekarang ini. Tuhan Yesus satu kali pernah mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif saudara, terus bekerja dalam kehidupan kita untuk memulihkan kita. Sampai sekarang ini, dia bukan Tuhan yang duduk diam di sana menyaksikan manusia hidup sendiri-sendiri. Kamu ke kanan, kamu ke sini ya, kamu lakukan perintahku. Enggak, dia Tuhan yang bekerja. Yesus pernah mengatakan, aku akan menyertai kalian semua sampai pada akhir zaman. Bukankah namanya adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita saudara. Dia adalah Allah yang terus bekerja. Dan dia bekerja dalam memulihkan kita itu sampai kapan saudara? Ini yang saya mau kasih tahu pada saudara. Sampai pada hari kesudahan. Sampai kepada bumi ini semua sudah berlalu, dan ketika kita semua sudah bersama-sama dengan dia di sorga. Saudara, Tuhan memulihkan kita itu sampai ke sana.
Tidak cukup sampai di sini. Jadi saya mau coba kronologi lagi ya. Ketika manusia berdosa, manusia terpisah dari Tuhan. Tuhan memulihkan dulu persoalan terbesarnya, yaitu dosa ini. Kemudian di dalam dunia ini ada persoalan-persoalan kita yang lain, ekonomi, COVID dan sebagainya. Saudara percayalah, itu perlahan Tuhan akan pulihkan sesuai tepat pada waktunya. Dan itu tidak cukup sampai di situ. Tuhan akan melanjutkan pemulihannya sampai di sana. Ketika saudara kita berada di sorga, itulah puncak pemulihan kita, saudara. Saya mau mengajak setiap kita boleh menaruh pengharapan kita juga sampai ke sana. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ke 2. Buka ya sama-sama ya, Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua, saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai kedua dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara di atas. Bukan berarti ya udah, gak usah lagi kerja, gak usah lagi pikiran urusan di dunia ini. Pikir aja di saat enggak. Kita tetap hidup di dalam dunia ini, saudara. Tetapi kita fokusnya, pengharapan kita itu, kita tujukan itu ke situ, saudara. Tidak hanya di bumi ini. Ya saudara, kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Amin, saudara-saudara. Dia sangat baik. Dia merancangkan pemulihan itu sampai kita mendapatkan puncak pemulihan di sorga sana. Saudara, yang terakhir yang saya mau katakan pada setiap kita adalah, ini hal yang paling penting yang tidak boleh kita itu lupakan, saudara. Saudara, mari kita tidak lupa bahwa pemulihan Tuhan kepada kita itu semata-mata hanya karena anugerahnya Tuhan. Saudara, kita itu tidak berhak mendapatkannya. Kita nggak berhak mendapatkan pemulihan ini. Manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, yang paling berhak adalah kita menerima segala yang buruk, kita menerima segala yang jelek dalam hidup kita. Itu baru pantas, saudara, karena kita berdosa. Saudara, ada hamba Tuhan yang saya pernah dengar mengatakan, saudara, sebenarnya saudara, kita itu ketika kita bangun pagi, kita lihat kita masih hidup, kita itu harusnya bersyukur, saudara. Orang berdosa seperti ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Masih diberikan anugerah oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika kita ini boleh menjadi perspektif kita ya. Ketika kita mengalami kesulitan dunia ini, itu hal yang wajar, itu konsekuensi dosa. Tapi justru ketika kita mengalami kebaikan dari Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus kaget. Kita kaget ketika kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Karena itulah anugerah daripada Tuhan, saudara. Saudara, ini semua Tuhan lakukan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia mau, saudara. Kita nggak layak, tapi dia mau. Dia yang berinisiatif. Oleh karena itu, saudara, ini bisa membuat kita itu makin percaya. Kita tidak minta merengek-rengek kepada Tuhan, pulihkan kita. Kita nggak usah minta pun, dia sudah mau memulihkan kita kok, saudara. Dia yang berinisiatif dari awal untuk memulihkan kita. Dan dia sudah rancangkan itu semua dengan sempurna. Amin, saudara-saudara. Mari kita boleh sungguh-sungguh percaya akan hal itu. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan pemulihan ini, Dia juga pasti akan melanjutkannya sampai kepada akhirnya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita sekali lagi, kita mungkin boleh bangkit berdiri. Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama dengan suara lantang, dengan muka tersenyum, ya saudara ya. Kita bacakan ayat firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara-saudara. Inilah our concept already but not yet. Dia sudah pulihkan. Saat ini ada area-area yang belum pulih, tapi itu juga pasti nanti akan dipulihkan sepenuhnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan iman kami. Firman-Mu ya Tuhan yang boleh sekali lagi mengajarkan kami bahwa Tuhan Engkau Allah yang berinisiatif untuk memulihkan kami. Bukan kami yang meminta-minta, merengek-rengek baru Engkau memulihkan kami, bukan.
Tapi memang dari awal Engkau yang sudah berinisiatif ya Tuhan. Engkau memulihkannya dari persoalan yang paling berat, yaitu tawanan dosa itu. Kemudian itu dilanjutkan oleh pemulihan-pemulihan yang lain. Biarlah kami boleh seperti orang-orang Israel ini Tuhan yang barusan pulang itu. Yang kami ketika memohon bukan dengan nada pengharapan ya Tuhan, dengan nada iman. Karena Tuhan merancangkan pemulihan kami itu sampai ke sorga sana. Disitulah puncak pemulihan kami sepenuhnya. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Engkau sedang melukis hidup kami ya Tuhan. Kami mau sabar menunggu, karena Engkau tidak mungkin salah lukis hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah iman setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Evangelis Robin Theodores yang telah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat kita transfer ke rekening yang tertera di layar ini. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Teman-teman, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami melihat penyertaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Bapa, pada saat ini Engkau mengizinkan kami memberikan persembahan dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pakai Tuhan persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga minta Engkau memberkati kami Tuhan hari lepas hari nanti selanjutnya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat ini ada pengumuman persada selanjutnya yaitu tanggal 23 Pashut ke-22. Nanti akan disampaikan oleh pembimbing kita informasinya. Jangan lupa, kami tunggu kehadiran Anda. Teman-teman, mari kita sama-sama persiapkan hati. Kami akan menerima berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Kami persilakan. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya ingin memberikan info penting bahwa acara persada 2 minggu kemudian jatuh di tanggal 23 Oktober dan sekaligus kita akan merayakan ulang tahun persada yang ke-22. Jangan lupa catat saudaraku tanggal mainnya 23 Oktober pukul 19.30 dan ada beberapa acara yang menarik.
Yang pertama, kita bersyukur ada persembahan pujian dari Chamber Choir Methodist Gratia. Yang selanjutnya ada tentunya Voice of Love, ada lagi Kids Praise, pujian dan tarian, dan terakhir ada nanti persembahan pujian dari anak-anak yatim piatu Yacan. Sekali lagi jangan lewatkan untuk Anda join, bergabung di dalam persekutuan Persada 23 Oktober sekaligus perayaan ulang tahun yang ke-22. Perayaan hari ulang tahun Persada yang ke-22, kita mengambil tema Find Us Faithful. Ya Tuhan, temukan kami setia kepada Engkau sampai akhir. Demikian info yang penting, kiranya saudara tidak ketinggalan bersama dengan kami. Baik, sekarang silakan setiap saudara yang ada di tempat ini bangkit berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan online di rumah masing-masing juga bangkit berdiri. Bukalah hatimu, tadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing, pergumulan di masa-masa pandemi yang sulit ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan pimpinan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang yang ada di tempat ini dan yang mengikuti persekutuan online di rumah masing-masing mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.